Ketika tanaman mentimun sudah memperlihatkan munculnya bunga dan bakal buah, maka yang menjadi perhatian beli berikutnya adalah dua daun lembaga yang ada di bagian paling bawah tanaman. Apakah ini perlu beli pangkas? Pertanyaan itu sering muncul di kolom komentar sejak setahun lalu, mungkin 2 tahun yang lalu. Dan pada video kali ini beli akan bahas dengan selengkap mungkin. Dua daun pertama ini, utamanya bagi tanaman yang berjenis dikotil seperti mentimun ini, sangat memiliki manfaat yang sangat penting bagi tanaman dikotil seperti ini. Karena apa? Karena ini adalah daun pertama yang muncul sejak pertunasan dari perkecambahan pertama ketika kita menyemai bijinya. Dalam bahasa ilmiahnya, dua daun pertama ini disebut sebagai kotiledon. Kotiledon ini kalau beli boleh ibaratkan seperti plasentanya yang ada pada bayi manusia. Bukan tanpa alasan beli mengatakan demikian, karena fungsi utama kotiledon pada saat itu adalah untuk menyerap dan menyimpan nutrisi dan kemudian mensuplai nutrisi tersebut kepada benih yang tertanam atau biji yang ditanam pada saat persemaian agar bisa menghasilkan daunnya sendiri atau daun sejati. Itulah sahabat, sehingga ini benar-benar mirip seperti fungsi plasenta pada bayi. Kemudian setelah muncul daun sejati seperti ini sahabat, apakah fungsi dari daun kepik atau daun lembaga ini masih dibutuhkan? Sejauh ini belum ada referensi yang ditemukan mengenai apakah pemangkasan daun kepik ini berguna atau justru merugikan. Tapi kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pendahulu beli, terutama nenek beli, ketika beli tanya apakah ini boleh dipangkas saja atau boleh dipotel saja, pada saat itu mendiang nenek beli mengatakan bahwa diamkan saja, kecuali kalau musim hujan. Sampai bertahun-tahun lamanya beli tidak memahami apa maksud dari nenek beli tersebut. Tapi setelah beli pikir-pikir, ternyata mungkin pemangkasan daun lembaga ini ketika musim hujan mungkin menghindarkan daun dari serangan jamur, karena serangan jamur pasti berasal dari bawah sahabat. Ketika musim hujan, daun yang paling bawah seperti ini sahabat akan rawan terkena cipratan dari media yang terkena air hujan. Di sini biasanya akan kotor dan kemudian ini akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi jamur. Maka jangan heran ketika kita melihat daun lembaga atau daun kepik ini sahabat sudah mulai mengering seperti itu, jangan-jangan itu adalah serangan jamur, bukan karena daunnya sudah tua. Karena sebagai bukti saja, di saat musim kemarau seperti ini, karena tanamannya sehat, akan perlihatkan. Jadi tanaman masih hijau semua daunnya sahabat, tidak ada serangan hama sama sekali. Jadi masih aman, bahkan sudah muncul bakal buah. Dan daun lembaga atau daun pertamanya ini, daun tidak sejati ini sahabat, ini masih terlihat segar. Inilah saatnya beli harus memotongnya. Kenapa? Karena, beli akan jelaskan sekali lagi. Pada saat tanaman mulai berbuah, memunculkan bunga, nutrisi yang dibutuhkan itu super berlebih, ekstra seperti sahabat. Jadi walaupun daun ini terlihat kecil, tapi tetap akan menjadi tempat persinggahan nutrisi pertama ketika nutrisi dari penyerapan akar itu naik ke atas. Maka tempat persinggahan pertamanya adalah si daun kepik atau daun lembaga ini. Kemudian ketika sudah singgah di sini, maka akan singgah ke yang di atasnya lagi. Ini alasannya beli sudah memangkas daun yang paling bawah juga sahabat. Jadi sehingga nanti kita harapkan penyerapan nutrisinya itu langsung bypass ke atas, sehingga buah bisa mendapatkan ukuran seperti yang kita harapkan. Jadi setelah mulai muncul bakal bunga maupun bakal buah, segera potong si daun kepik. Apalagi di musim hujan ketika tanaman sudah muncul 5-6 daun sejati seperti ini, sahabat bisa juga memotongnya untuk menghindari dari serangan jamur. Kemudian mengenai pemangkasan daun, ini ada trik lagi yang ingin beli perlihatkan di video kali ini. Ketika kita memotong daun bagian paling bawah seperti ini sahabat, ataupun memotong tunas air, usahakan sisakan, jangan potong terlalu pendek sahabatnya, usahakan sisakan 2-3 cm. Tujuannya apa? Ketika kita memotongnya, kita tidak pernah tahu ada infeksi jamur ataupun bakteri yang bisa menyerang
bekas luka ini, sahabat, bekas luka dari yang kita potong dengan gunting tadi. Nah, kemudian apabila ini terinfeksi, maka infeksinya tidak akan mudah menjalar ke bagian batang utamanya. Dalam 2-3 hari biasanya sudah mulai layu dan akhirnya akan kepis sendiri. Bagian sisa batang ini akan mulai layu dan kemudian akan kering dan akan mudah lepas sendiri, dan bekas lukanya pun akan kering. Kemudian lakukan di siang hari. Apapun nama pruningnya, sahabat, apapun fungsi pruningnya, pemotongan apapun, lakukan di jam 9 ke atas. Jangan lakukan di sore hari. Karena apa? Karena luka bekas potongan itu ketika di cuaca tanpa matahari dikhawatirkan akan lebih lambat dalam mengering, kemudian bisa meningkatkan resiko terinfeksi jamur maupun bakteri. Kunci penting dalam bertanam secara organik adalah konsistensi. Misalkan seperti pagi ini Beli lihat ada kutu putih yang sudah mulai berterbangan di bagian belakang daun cabai, maka dengan cepat-cepat Beli segera saja semprotkan pestisida andalan Beli, yaitu gadung dicampur dengan mimba. Hal-hal kecil seperti ini nampaknya sangat berperan penting bagi kita para pekebun organik, karena penanggulangan hama tidak bisa dilakukan secara spontan atau mendadak. Pencegahan memegang peran paling penting dalam bertanam secara organik. Dan bagaimana caranya agar kita tetap konsisten adalah dengan mencintai apa yang kita lakukan. Kalau sahabat suka bertanam secara organik, maka cintai cara bertanam ini dengan sepenuh hati. Oke, cukup sampai di sini video Beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari.